Jadi sekali lagi aku ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang alhamdulillah sudah dinyatakan ya lulus ke dalam sebagai awardee beasiswa unggulan tahun 2024. Kalian berhak, kalian layak untuk mendapatkan itu semua. Oke, baik. Tapi jangan berpuas diri ya teman-teman. Upayakan apa yang sudah kita janjikan sebelumnya itu bisa benar-benar direalisasikan sebagai wujud kontribusi kita bagi kemajuan Indonesia. Oke, itu tadi sekilas terkait ucapan awal ya tentang pertemuan perdana kita pasca pengumuman beasiswa unggulan. Nah, langsung saja sedikit aku bakal jelasin apa saja sih yang harus kita lakukan nih setelah dinyatakan lolos sebagai awardee beasiswa unggulan. Gak mungkin dong kita diam aja gitu setelah dinyatakan lolos. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, seperti yang sudah teman-teman lakukan, yaitu um, mempersiapkan rekening BNI. Jadi yang pertama dan paling utama yang perlu teman-teman siapkan setelah dinyatakan lolos sebagai awardee beasiswa unggulan itu adalah dengan menyiapkan buku rekening BNI, dan itu wajib bagi seluruh penerima beasiswa unggulan. Nah, nanti aku rasa teman-teman udah tahu ya terkait ini. Jadi nanti aku jelasin lebih lanjut lagi, yaitu kemudian selanjutnya adalah mengupload halaman depan buku rekening BNI-nya teman-teman. Di itu kemarin udah dimulai ya, harusnya diupload, dan deadline-nya itu sampai tanggal 20 September nanti. Dan setelah teman-teman upload nih terkait buku rekening dan lain sebagainya, urus rekening juga, itu teman-teman perlu melakukan beberapa persiapan sebelum, saat, maupun setelah mengikuti pembekalan teknis tanda tangan kontrak. Di mana terkait kapan waktu teknis pembekalan kontrak, tanda tangan kontrak tersebut itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak beasiswa unggulan melalui email masing-masing. Jadi upayakan untuk selalu cek emailnya ya teman-teman untuk melihat apakah sudah ada uh, informasi lanjutan nih dari beasiswa unggulan atau enggak. Jangan sampai ketinggalan gitu jadwal pembekalannya karena itu wajib diikuti. Kemudian setelah pembekalan ternyata masih ada lagi yang perlu kita lakukan teman-teman, yaitu mengirimkan hard copy berupa dokumen yang nanti dicantumkan di email apa aja yang perlu dikumpulkan gitu di Labdik Kemdikbudristek di Jakarta nanti Senayan. Nanti bakal jelasin dengan cara menunjukkan screenshot dari email pihak dan di akun Kak Rara. Oke. Nah, terkait jenis rekening apa sih BNI apa yang harus teman-teman siapkan? Aku yakin teman-teman semua yang ada di sini udah pada tahu, yaitu bisa menggunakan rekening BNI Taplus Muda ataupun rekening BNI Taplus. Tes suaraku terdengar teman-teman. Dengar Kak. Oke, tes. Jelas kan kalau nanti ada yang misalnya bocor ataupun putus-putus suaraku nanti sampaikan saja. Aku lanjutkan ya. Nah, jadi terkait jenis rekening BNI, aku yakin udah ada beberapa dari teman-teman yang udah urus. Pada intinya adalah baik Taplus Muda ataupun Taplus sendiri, itu teman-teman perlu menyesuaikan bahwa rekening itu yang teman-teman buat itu sesuai dengan apa yang dicantumkan di email gitu, yaitu harus rekening BNI. Kalau teman-teman yang dari Aceh bisa pakai BSI, dan juga tidak boleh menggunakan nama rekening orang lain gitu. Harus nama teman-teman sendiri gitu. Jadi harus menyesuaikan, memenuhi beberapa poin-poin ini gitu. Adapun teman-teman yang mungkin urus membuka rekening BNI Taplus Muda itu seperti yang sudah di-sharing di grup, boleh menggunakan mengajukan atau mengurus rekening korannya gitu. Pada intinya adalah rekeningnya itu tercantum nama dan nomor rekening teman-teman untuk nanti di-upload di website beasiswa unggulan. Pada intinya itu. Adapun yang menggunakan BNI Taplus itu nantinya bisa mengupload halaman
bukan halaman pertama yang ini ya, tapi yang tertera ada nama dan nomor rekening teman-teman. Nanti di foto bisa dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk gambar, mungkin baru diupload di website beasiswa unggulan. Nah, kemudian setelah teman-teman mengurus rekening BNI, itu adalah teman-teman perlu mengunggah rekening yang sudah diurus tadi gitu di website beasiswa unggulan seperti yang aku sampaikan tadi. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke website beasiswa unggulan dan pergi atau mengklik gitu bagian rekening dan mengisi. Isinya misalnya banknya di sini adalah Bank BNI, nama rekeningnya itu menyesuaikan dengan yang ada di sini ya, yang tertera nama rekening teman-teman. Jadi kalau huruf kapital semua ya pakai huruf kapital, atau kalau huruf kecil boleh juga pakai huruf kecil. Kemudian masukkan nomor rekeningnya dan kemudian di-scan buku rekeningnya. Kalau misalnya teman-teman ngurus rekening BNI TAP Plus biasa, itu tampilannya harusnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang mungkin mengurus rekening koran dalam hal ini menggunakan BNI TAP Plus Muda, itu aku kurang tahu bentuknya bagaimana, tapi boleh teman-teman lihat yang sudah di-sharing sama teman-teman kita yang lain di grup mentoring intensif. Ya, aku yakin teman-teman udah cek juga. Oke, jadi diisi ya semua deadline untuk mengisi bagian rekening ini sesuai dengan yang ada informasi di Instagram, Puslapdik, itu adalah sampai tanggal 20 September. Jadi upayakan untuk segera diisi karena di dalam kontrak nanti itu ada tertera gitu nama teman-teman, nomor rekeningnya apa, dan bagaimana kemudian. Intinya seperti itu. Jadi nggak bisa rilis kontrak teman-teman kalau belum diunggah ini bagian rekening. Jadi upayakan sebelum deadline diupload segera. Nah, kemudian setelah teman-teman mengunggah rekening BNI, itu selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti tanda tangan pembekalan teknis tanda tangan kontrak yang akan dilaksanakan nanti gitu. Nah, untuk tahu kapannya, yaitu tadi perlu untuk rajin-rajin ngecek email, takutnya nanti tenggelam atau mungkin simpan di spam bagian spam email, sehingga teman-teman ketinggalan informasi untuk mengikuti pembekalan gitu. Jadi baiknya untuk dicek, utamanya setelah tanggal 20 September, karena kemungkinan bakal rilis jadwalnya itu setelah itu kayaknya. Nah, jadi nanti email terkait jadwal tanda tangan kontrak, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan, itu digabung sih kalau dari email Kak Rara ya sebagai awardee beasiswa unggulan tahun 2023 kemarin. Jadi jadwalnya apa aja yang perlu dipersiapkan, online kah, offline kah, pembekalannya itu bakal disampaikan dalam satu bentuk email gitu. Nah, kemudian kita langsung saja ada beberapa aku bagi ya terkait pembekalan teknis tanda tangan kontrak, ada yang sebelum, saat, dan juga setelah. Nah, kalau sebelum, yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah mengunduh terkait dokumen kontrak yang sudah dikirimkan oleh pihak beasiswa unggulan melalui website akun masing-masing teman-teman. Jadi nanti bakal dicantumkan nih websitenya ini, teman-teman tinggal join, terus nanti masuk di bagian kontrak. Nah, di situ ada format kontrak, teman-teman nanti unduh gitu. Contohnya itu di sini. Nah, nanti teman-teman masuk di kontrak, kemudian teman-teman lihat format kontrak, kemudian klik lihat, dan kalau sudah ada, langsung segera diunduh dan di print out nantinya. Kenapa? Karena nanti aku bahas lebih lanjut. Nah, setelah teman-teman unduh kontraknya, itu teman-teman perlu pastikan dulu apakah di kontraknya itu sudah nama lengkapnya itu nggak ada typo atau nggak ada yang salah. Begitupun juga dengan nomor registrasi beasiswanya, nomor KTP, nama rekening, identitas rekening teman-teman, alamat, dan rincian biaya UKT atau pendidikan teman-teman gitu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik kontraknya karena itu penting banget karena kontraknya itu ditandatangani di atas materai. Jadi sedikit saja salah itu bakal apa ya? Bahaya juga gitu. Jadi perlu memperhatikan apakah identitas teman-teman utamanya yang di-highlight sama pihak beasiswa unggulan seperti poin-poin ini itu perlu diperhatikan di kontrak apa udah sesuai atau belum. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, teman-teman bisa laporkan melalui email beasiswa unggulan terkait bahwa ada nih yang tidak tepat di kontrak teman-teman terkait datanya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sesuai ternyata,
Nah, teman-teman kemudian adalah memprint out terkait kontrak yang sudah di-share sama pihak beasiswa unggulan melalui website, di mana teman-teman itu harus memprint 2 rangkap, karena satu rangkap itu materainya atas nama kita, kemudian satu rangkap itu materainya atas nama selaku perwakilan penyelenggara beasiswa unggulan. Gitu. Jadi ada 2 kontrak nantinya yang harus ada 2 rangkap yang perlu teman-teman cetak gitu. Jadi kayak satu file aja, file kontraknya, tapi perlu di print 2 rangkap gitu. Satu untuk kita, satu untuk pihak penyelenggara. Nah, jadi itu nggak boleh di staples ya. Jadi perlu menggunakan paper clip saja gitu. Yang ada itu yang besi-besi gitu. Aku yakin teman-teman tahu. Kemudian di samping kontrak, teman-teman saat pembekalan, sebelum pembekalan itu perlu persiapkan juga terkait surat pernyataan pendaftaran beasiswa unggulan yang kemarin yang pernah diupload di tahap pemberkasan gitu. Jadi tidak hanya kontrak yang perlu disiapkan 2 rangkap, tapi juga mengenai surat pernyataan pendaftar. Juga materai 3 lembar di sini. Kenapa ya tadi? Karena tanda kontraknya perlu ada materainya di situ, ditempel. Oke, nah kemudian teman-teman perlu memfotokopi halaman depan buku yang sudah diupload tadi, buku rekeningnya. Nah, adapun untuk memprint kontraknya itu, ini yang paling rada tricky sebenarnya teman-teman waktu zaman aku itu. Agak kesulitan untuk mencari kertas HVS ukuran A4 80 gram gitu. Jadi perlu untuk teman-teman siapkan. Karena kayaknya memang tahun ini juga masih berlaku hal yang sama ya, karena tahun 2020 kemarin aku juga diminta untuk menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram. Begitupun juga sampai tahun kemarin 2023. Kayak gitu. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang, nggak harus sih beli prim kayak gini, boleh juga cari tempat fotokopi yang memang menyediakan gitu kertas A4 80 gram. Oke, itu aja mungkin terkait sebelum pembekalan yang perlu teman-teman siapkan. Nah, kalau saat pembekalan itu bentuk email ketika pembekalan kita offline kah atau online kah, itu nanti akan disampaikan juga di email. Contohnya kalau Kak Rara, emailnya ini tahun 2023 kemarin, itu melalui online. Jadi langsung disertakan link Zoom-nya, room berapa, passcode-nya, meeting ID-nya, kapan pembekalannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa yang harus disiapkan saat pembekalan. Jadi tadi sebelum ini saat pembekalan, yaitu teman-teman perlu hadir 30 menit sebelum acara, mempersiapkan dari sisi KTP juga harus ada, kontrak yang tadi yang sudah di print out 2 rangkap itu harus ada, materai 10.000 3 lembar. Aku kurang tahu ya 3 lembar atau 2 lembar kemarin, tapi sesuaikan dengan nanti kalau misalnya di email 3 lembar ya siapkan 3 lembar materai 10.000. Nah, di samping itu teman-teman juga perlu menyiapkan surat pernyataan beasiswa unggulan gitu, yang kemarin diupload di tahap pemberkasan, kemudian juga halaman buku, tabungan rekening BNI-nya, kemudian pakai virtual background, mungkin nanti akan disampaikan bahwa ya teman-teman perlu menggunakan virtual background gitu, nanti dikirimkan sama pihak penyelenggara. Jadi ini ada beberapa yang perlu teman-teman persiapkan, ya, seperti itu. Atau adapun pertemuannya nanti bisa menggunakan laptop ataupun handphone, tapi lebih baik kalau pakai laptop gitu, biar lebih jelas dan lebih terang gitu tampilannya. Itu aja sih beberapa terkait saat pembekalan, mungkin teman-teman bisa screenshot nantinya, atau boleh tunggu, sabar aja tungguin terkait email masing-masing gitu. Nah, setelah saat pembekalan, selanjutnya itu adalah setelah pembekalan, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya bisa dilakukan saat bersamaan dengan pembekalan atau bisa juga setelah pembekalan, yaitu mengisi bagian kontrak. Teman-teman tinggal mengisi semesternya saat ini, semester saat ini, kemudian UKT-nya berapa, kemudian harga satuan SKS. Kalau nggak salah untuk PTS kayaknya ya, untuk yang di swasta. Untuk PTN kayaknya nggak perlu. Jadi kalau misalnya untuk
teman-teman yang PTN yang memang nggak dipatok gitu harga per SKS-nya berapa, itu nggak perlu diisi. Adapun total SKS, nanti teman-teman tanyakan di pihak universitasnya berapa target total SKS yang harus dipenuhi untuk bisa lulus dari universitas tersebut. Nah, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal isi. Adapun untuk SK Rektor, ternyata aku udah coba cek kembali dan dapat di emailnya Kak Rara itu penjelasan terkait SK Rektor. Jadi boleh ya menggunakan SK Rektor yang secara spesifik ada nama kita atau bahkan berupa brosur ataupun yang teman-teman miliki saat ini itu boleh digunakan, di-upload nantinya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Adapun kalau hard copy ini belum pasti ya alamatnya karena ini tahun lalu, tahun depan, tahun 2024 ini mungkin berbeda gitu. Pada intinya nanti bakal tetap disuruh untuk mengirimkan hard copy file yang sudah disiapkan saat pembekalan sebelumnya, ya, untuk dikirimkan hard copy-nya ke langsung ke eh, pihak Puslatdik Kemdikbudristek di Jakarta kalau nggak salah. Nanti ada kok syarat-syaratnya bagaimana dan lain sebagainya. Pada intinya nanti dikirim lewat pos. Nah, contoh kontraknya itu seperti ini. Kenapa aku tadi sampaikan bahwa kalau bisa untuk segera dikumpulkan terkait rekening beasiswa, rekeningnya dan lain sebagainya itu karena nanti di kontrak dicantumkan. Sorry, aku nggak tampilkan di sini ya. Iya, pada intinya nanti dicantumkan teman-teman. Ini contoh kontrak ini ya. Bentar-bentar. Ya, ini. Jadi ada di sini kontrak yang menyebutkan secara khusus nama dan nomor rekening teman-teman. Jadi perlu untuk segera diupload. Mungkin itu sekilas terkait perkenalan apa sih yang perlu dipersiapkan setelah eh, dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa unggulan. Aku akhiri teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh iya, boleh izin saya tambahkan sedikit ke arahnya. Jadi itu yang di bagian file kontraknya. Nah, disitulah nanti teman-teman akan melihat berapa biaya yang akan teman-teman terima. Oh Seperti iya, itu. ini katanya. Coba mungkin bisa ditampilkan contohnya ke arahnya. Ada banyak ya teman-teman kontrak ini. Jadi pada intinya nanti kayak mungkin disuruh untuk tanda tangan sebelah kanan paling bawah dan lain sebagainya itu bersamaan dilakukan saat pembekalan. Jadi upayakan agar jaringannya stabil ya nanti saat pembekalan gitu. Jadi nggak ketinggalan informasi. Jadi contohnya di kontrak itu sudah jelas sekali apa terkait yang akan yang menjadi hak dan kewajiban kita, berapa yang kita terima dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu teman-teman perhatikan baik-baik juga nantinya. Mungkin itu ada teman-teman yang mau bertanya di sini atau aku kembalikan ke Kak Rara. Silahkan. Izin bertanya, Kak, Ya, silahkan. mengenai SK Rektor itu kan, Kak, kalau yang Mm-mm. Wayudi itu kan, Kak, punya SK Rektor yang umum, Kak, yang secara general yang disuruh tampilin waktu wawancara kemarin, Kak. Itu kalau Mm-mm. dilampirin bersama SK Rektor untuk keterangan UKT yang perorangan itu nggak apa-apa, Kak? Pilih salah satu saja. Oh iya, Enggak Kak. perlu dua-duanya. Ya, nanti bingung operatornya gitu untuk melihat. Kalau Tapi dari aku sendiri, karena kan SK Rektor yang biasanya itu kan kayak kebanyakan halamannya gitu ya. Nah, kalau aku sarankan kalau masih bisa untuk diurus, mending diurus gitu. Yang secara spesifik menjelaskan ada nama kita di situ dan lain sebagainya. Karena paling tidak kan hanya sehalaman gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tetap pakai SK Rektor yang secara umum, banyak jurusan-jurusan di situ juga boleh, tapi perlu ditandain mungkin di stabilo dan lain sebagainya. baik, Kak, terima kasih. Kemudian satu lagi, Kak, mengenai jumlah SKS yang telah diambil itu kan, Kak, waktu Mm-mm. kemarin fasilitator kan pernah ngechat di WA itu dan nanyain jumlah SKS yang telah diambil. Nah, itu saya tulisnya yang dari semester 1, 2, sama 3, Kak.
Nah, ini untuk jumlah SKS yang telah diambil nanti itu yang diisi yang semester 1, 2 atau 1, 2, 3, Satu Kak? dua yang sudah dilewati memang karena semester 3 kan baru masuk dan belum dinyatakan lulus ya di semester 3 tersebut karena baru beberapa bulan mungkin masuknya. Jadi jadi harusnya yang sudah dilewati gitu, yang sudah ada di KHS-nya gitu bahwa oh sudah melulusi sekian SKS. Jadi ambil sampai semester 2 buat teman-teman yang sekarang posisinya di semester ganjil. Tapi Kak, itu nggak berpengaruh kan Kak kalau yang di wawancara kemarin Kak, soalnya nggak ditanyain lagi kemarin. Enggak kok, enggak. Yang penting Baik Kak, adalah di sini karena sini bagian mereka yang bakal rekap gitu terkait berapa baik banyak Kak. lagi SKS yang perlu diambil. Oke, masih ada Makasih teman-teman yang Kak. mau bertanya? Izin bertanya, Kak, Oke, silakan Kak. mengenai total SKS itu misalnya dari kampus minimal misal 40 SKS, tapi kemudian saya mengambil misal 46 SKS karena ditambah dengan mata kuliah pilihan Bentar gitu, Kak, Kak. Jadi yang tadi yang diisi, putus-putus. oh ya, maaf ya, Kak. Saya ulangi. Jadi misalnya untuk yang total SKS itu, Kak, itu Mm-mm. misalnya kampus hanya memberikan minimal 40 SKS gitu ya misalnya. Kemudian saya akhirnya tuh mengambil 46 SKS karena ada mata kuliah tambahan yang saya ambil yang tidak wajib itu. Nah, gitu nanti yang dicantumin yang minimal SKS-nya atau sesuai dengan yang saya ambil, Kak. Berikut sama dengan SKS pilihan, mata kuliah pilihan gitu. Sesuai dengan yang akan Kak Arifima ambil. Jadi Oh, total berarti yang SKS-nya, ya. total SKS walaupun ada mata kuliah tambahan juga tetap dilampirkan Tapi ya, Kak? udah yakin ngambil mata kuliah pilihan itu Kak. Iya, Kak, sudah karena itu kebetulan diambil di semester 1 kemarin gitu. Oke, berarti nanti sampaikan aja itu karena nanti bakal diakumulasi dan juga Oh, ada laporan setiap semester gitu, jadi bakal terdetek gitu terkait berapa SKS yang kakak ambil. Jadi perlu disesuaikan dengan pribadi Kak Arifina. oh ya, terima kasih ya, Kak. Oke Kak, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Kak Safira Putri. Mungkin silahkan Kak. Aku izin nanya. Jadi kan aku mau ngurus surat keterangan yang secara spesifik ada Mm-mm. jumlah kita. Nah, abis itu apakah bisa misalnya diurusnya itu di dekanat aja dari dekanat fakultas sendiri? Soalnya mau ngurus ke rektor itu kayak harus ada surat pengantar dulu dari dekanatnya. Sedangkan dari dekanat tuh langsung menawarkan bisa kalau misalnya langsung mau buat di keuangan di dekanat fakultas sendiri gitu Kak. Jadi gimana? Yang penting ada resmi dari universitas. Kalau aku kemarin itu memang ngurusnya langsung ke rektorat. Tapi kalau memang dari dekanatnya langsung bisa mengurus itu, boleh saja sih Kak. Nanti urus Hmm, aja. Tapi iya. kalau di sini katanya sih dimintanya SK rektor. Jadi baiknya ngurusnya yang langsung resmi dari rektoratnya gitu. Tapi kalau Iya. aku lihat dari bentuknya aku di sini nggak ada sih dinyatakan bahwa rektor yang tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi harusnya bisa, Kak. Iya, karena kan yang bertanda tangan tuh kayak kepala keuangannya gitu kan ya, Kak. Betul, betul. Ya, Iya. Kak. Yang penting ada nama kita dan siapa yang bertanda tangan dan jumlah UKT-nya kan, Kak. Iya, betul, Kak. Iya, udah. Terima kasih, Kak. Oke, semangat, Kak. Next, Izin Kak tanya Alwali. Kak, ya Ya, Kak mau nanya yang masalah kontrak kan di situ kan diisi juga ya di bagian karakter untuk dikontrak. kontrak bukan di SK rektor nantinya. Nanti kontrak yang sudah ditanda tangan itu diisinya di file kontrak. Adapun Tapi kalau kontraknya diunduh nanti di bagian ini, format kontrak. tapi untuk karakter itu sudah diupload atau bagaimana? SK rektor. Maksudnya Kak, bentar. Aku kurang Kan paham. kan di bagian kontrak itu ada karakter tuh. Nah, itu Mm-mm. diupload itu sudah harus diupload juga kan atau belum? Belum ada arahan dari pihak beasiswa unggulan. Kalau belum ada, saranku untuk cukup mengikuti arahan dari pihak beasiswa unggulan. Biasanya setauku bagian kontrak ini diisi tepat saat
kita mengikuti pembekalan gitu. Jadi boleh diisi bersamaan saat pembekalan atau bisa juga setelah pembekalan. Jadi aku kurang tahu apakah bisa diisi sebelum pembekalan gitu. Yang aku tahu boleh diisi saat pembekalan atau setelah. Oh, berarti cuma yang diisi itu cuma bagian rekening saja terlebih dahulu kah atau bagaimana? Ya, cukup rekening. Hmm. Oh ya, sama satu lagi nih kan aku kan maba Kak. Nah, mau nanya di bagian situ untuk proses reimburse itu bagaimana ya? Untuk yang maba. Itu nanti ada pihak kampus yang bertanggung jawab gitu. Jadi nanti coba dicari tahu di bagian keuangan khususnya bahwa kira-kira siapa yang mengelola dana beasiswa unggulan gitu. Nanti Oh, baru tapi diajukan untuk bahwa ingin mengajukan reimburse gitu kepada hmm, bahwa ya kayak itu. Ada tentu ada penanggung jawab masing-masing di setiap universitas. kemarin itu aku kan sudah nanya kan di bagian apa Mm-mm. admisi kampus. Katanya kalau untuk reimburse dari pihak kampusku di ITS itu dianya nggak bisa reimburse langsung ke kita karena yang reimburse itu dari pihak beasiswa unggulannya langsung sih Kak ke kita. Eh, tentu mereka belum bisa reimburse gitu pengembalian karena kan memang belum ditransfer dananya sama pihak beasiswa unggulan. Biasanya itu setelah tanda tangan kontrak kita upload hard filenya, biasanya tunggu sebulan baru cair kayak gitu. Jadi nanti Oh, kita perlu sabar dulu nungguin terkait reimburse-nya gitu. oh berarti proses reimburse ini tidak bersamaan dengan proses biaya hidup Gini nantinya gini ya. gini. Bentar, aku liatin kontraknya dulu ya. Eh, sorry. Ini. Jadi nanti terkait pembiayaannya kalau berdasarkan kontrak tahun kemarin ya punyanya Karara ini itu ada dua. Kalau kemarin kalau aku tahun 2020 itu langsung satu kaligus gitu karena aku pegang biaya UKT ku sendiri, biaya hidup dan biaya bukuku. Kalau tahun 2023 kemarin udah beda karena khusus untuk biaya UKT itu dipegang sama pihak kampus. Jadi nanti untuk teman-teman di sini per semesternya kalau sudah mengupload hasil KHS-nya gitu, hasil nilai setelah semesternya berakhir, itu nanti akan segera diproses, atau mungkin teman-teman yang masih baru ini dinyatakan lolos, berarti lagi nunggu tahap pencairan ya, kayak gitu. Jadi nanti kemungkinan waktu pencairan UKT-nya dan juga waktu pencairan buku biaya hidup itu bersamaan. Jadi kalau teman-teman udah dapat nih pencairan beasiswanya, boleh langsung menanyakan di kampus apakah udah cair dana biaya pendidikannya dari pihak beasiswa unggulan ke di kampus atau belum gitu. Nanti coba ditanyakan. Jadi dilihat gitu. Kalau misalnya sudah cair, teman-teman sudah dapat biaya hidup, biaya buku, ada kemungkinan biaya pendidikan atau UKT semester sebelumnya sudah dibayarkan ke pihak kampus. Jadi boleh nanti ditanyakan. Karena kalau tanya sekarang tentu pihak kampusnya bingung, nggak tahu gitu. Karena kan belum cair gitu, teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku. Nanti kalau pihak pencairan dana pengembalian dana beasiswa pendidikannya itu nanti ditanyakan ke pihak kampus dan kalau mereka mengatakan bahwa masih belum, itu berarti memang belum cair. Tungguin aja. Oh ya Kak ya, makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Maaf kalau aku belibet ya teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Kak, aku boleh tanya? Oke, boleh. Silakan Kak. Oke, jadi kan kalau misalnya berdasarkan di kontrak yang tadi kakak kasih lihat itu, kan contohnya misalnya 8 kali 3 juta, itu maksudnya 3 juta itu biaya UKT-nya. Nah, kalau di kampus aku itu PTS, apa namanya, per bulannya itu bisa beda-beda Kak, nggak stabil 3 juta aja, misalnya di semester 1 3 juta, nanti di semester 2 3.500.000 tergantung SKS yang mau diambil karena kalau semester 1 sampai 2 emang dipaketin dari kampusnya tuh 20 SKS. Tapi nanti semester 3 sampai selanjutnya kita bisa ambil 21 sampai 24 SKS. Nah, itu Jadi gimana? tergantung SKS.
Oke, nanti itu tentu kayaknya bakal beda sih harusnya terkait format biaya yang diterima oleh anak-anak dari PTN dan anak-anak dari PTS, Kak. Jadi nanti diperhatikan saja saat kontraknya sudah bisa diunduh, nanti dilihat kembali gitu, apakah ada perbedaan atau bagaimana. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan biaya pendidikan dari Kak Sahla sendiri, nanti seperti tadi bisa dikonsultasikan melalui email gitu, dilaporkan bahwa ada nih yang tidak tepat Pak dari sisi rincian pembiayaan saya sendiri gitu, rincian biaya misalnya tidak tepat dengan yang ada di kontrak, nanti boleh ditanyakan ke email tim beasiswa unggulan Kak. Jadi Iya, kayak harusnya bakal beda Kak gitu, biaya pendidikan dari PTN maupun PTS gitu rinciannya. Oke, makasih Kak Rani. Oke, sama-sama Kak. izin tambahkan sedikit. Jadi nanti bisa juga ditanyakan saat pembekalan. Nah, jadi di Ya, pembekalan betul. itu kita tidak hanya menerima kayak semacam materi atau pengarahan tanda tangan file kontrak gimana, tapi di situ juga kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya sejelas-jelasnya kepada pihak penyelenggaranya langsung. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, jadi nanti stay tune saja mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan nih langsung kepada pihak penyelenggara untuk stay tune sampai akhir, tunggu sesi Q&A gitu, karena bakal ada kok itu sesi Q&A nanti. Dan di situ adalah tahap paling lama biasanya. Oke, next. Kak Naila masih ada yang mau ditanyakan? Kak, bertanya Kak. Oke, Ya Kak, silakan Kak. jadi di kampus aku itu kan, di kampus aku waktu kami daftar ulang kemarin Kak, ya aku kan maba Kak. Jadi waktu kami registrasi ulang kemarin, itu ketika kami udah upload semua kayak penghasilan orang tua, nah itu sistem langsung deteksi dan langsung bagiin kami ke eh, golongan-golongan berapa gitu Kak. Jadi habis itu langsung keluar print out yang tertera nama kami, jurusan kami, golongan kami, serta uh, banyak UKT yang harus kami bayar untuk satu semester. Tapi print out ini tuh bukan dalam bentuk kayak surat keterangan gitu, Kak. Jadi kan tadi Kakak saranin kalau SK itu terlalu panjang ya, Kak. Jadi Mm-mm. kalau bisa urus surat keterangan. Nah, surat keterangan itu aku bisa ganti dengan print out bill, bukan bill juga sih itu, Kak. Itu kayak ada kop universitasnya juga. Nah, itu boleh Mm-mm. diganti kayak gitu nggak, Kak? Atau emang harus urus lagi? Soalnya kalau ngurus di dekanat, apalagi dekanat aku tuh sekarang lagi kayaknya hektik-hektik banget Kak. Soalnya lagi ada program apa Oke. gitu MSIB, aku juga kurang paham gitu. Oke, yang penting ada tertera jelas gitu besaran biaya pendidikan dari Kak Naila sendiri secara spesifik kalau bisa. Tapi kalau disampaikan bahwa secara pergolongan dan lain sebagainya itu memang sudah ada, itu boleh. Bahkan di sini dikatakan brosur saja bisa kok di-upload sebagai SK rektor. Jadi pada intinya ada yang menjelaskan bahwa biaya UKT untuk Kak Naila di jurusan ini itu sekian gitu, golongannya sekian gitu. Nanti mungkin bisa ditandain dengan di stabilo kalau misalnya banyak pertabel-tabel dan lain sebagainya di situ, biar jelas. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Naila. Next, Kak masih ada yang raise hand, nanti setelahnya aku bakal baca kolom chat. Kak Safira next, silahkan. Iya, aku mau nanya lagi. Jadi kan tadi kakak kan ada yang rincian biaya kayak UKT, biaya hidup. Nah, itu tuh nanti setelah saat kita di email BU terus langsung ada formatnya itu kontraknya tuh jadi itu udah diisi sama pihak BU-nya, Kak. Langsung segitu gitu. Iya, di kontrak itu makanya kita di awal itu diminta untuk mencantumkan terkait rekening dan lain sebagainya. Dan juga kan di pemberkasan itu kan kita sudah mengupload gitu terkait biaya besaran UKT kita berapa dan lain sebagainya. Jadi tentunya bakal langsung secara otomatis disampaikan di kontrak gitu terkait secara keseluruhan tentang apapun yang mencakup terkait kita sebagai awardee gitu, apa yang kita terima, apa yang menjadi kewajiban dan ketentuan kita. Jadi
sudah ada secara otomatis, Kak. Oh, jadi sebenarnya nanti kita tuh upload dulu keterangan UKT kita itu baru nanti muncul format kontrak seperti ini atau gimana, Kak? Format kontraknya ini bakal yang ini ya, Kak, tabel ini. Iya, heeh. Kalau dari yang aku dapatkan di sini bahwa tabel ini bakal muncul itu berdasarkan yang kakak isi gitu saat di tahap 1 pendaftaran kemarin. Jadi tapi kalau mau jaga-jaga boleh kalau misalnya mau ngisi ininya dulu, nggak perlu isi SK rektornya agar jelas di sini boleh. Jadi kita boleh ngisi yang kontrak ini sekarang ya, Kak, yang ada jumlah Iya, BUKT. karena kan udah bisa diisi ya. Tapi kalau dari aku pribadi sarankan untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari beasiswa unggulan. Tapi kalau Kak Safiranya sendiri ragu gitu, boleh untuk mengisi, nggak apa-apa juga sih. Misalnya aku tuh masih agak bingung. Jadi kakak itu waktu itu eh, kan ngisi di kontraknya ini belum diisi. Tapi waktu kita terima email BU-nya itu langsung kan ada formatnya untuk diunduh kan. Nah itu berarti kan udah keluar kontrak semua gini kan, Kak? Atau kita ngisi sendiri gitu sih kayak biayanya gitu, Kak? Kalau mengenai biaya ini tentunya udah ada sih Kak, harusnya sudah ada di kontraknya walaupun diisi ataupun nggak diisi ini. Karena setahu aku bagian kontrak ini diisi saat kita mengikuti pembekalan atau setelah mengikuti pembekalan. Tapi karena dari teman-teman yang aku baca di grup itu udah bisa ternyata ngisi ini, boleh diisi sekarang kalau mau. Tapi kalau tidak mau ambil resiko, mending ditunggu saat pembekalan. Adapun nanti di kontraknya memang bakal secara otomatis keluar mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bahkan termasuk tabel-tabel ini gitu. Karena sebelumnya kan saat pendaftaran di tahap 1 itu kan sudah kita cantumkan terkait biaya pendidikan atau UKT kita itu berapa gitu. Jadi tanpa diisi bagian kontrak di sini juga itu bakal nggak ada kendala harusnya. Iya, karena kan waktu wawancara kan diminta Mm-mm, berapa besar rincian UKT-nya biaya. juga kan ya, Kak, dan diminta Ya. kirim SK rektor juga kan ya Yang, waktu itu. yang penting itu adalah rekening yang perlu Iya. kakak-kakak upload. Kenapa? Karena di kontrak ini dicantumkan terkait nama dan nomor rekening. Gitu. Bagian pasal 6 tata cara pembayaran gitu. Ini jelas di sini. Jadi nggak bisa terbit kontraknya kalau nomor rekening kakak-kakak ataupun teman-teman belum dicantumkan gitu, dimasukkan di website. Itu yang paling penting yang perlu dilakukan sekarang. Ya baik, terima Sembari kasih. menunggu emailnya, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Oke, semoga terjawab ya, Kak. Tapi kalau boleh aku sarankan nih ya, baiknya untuk tunggu pembekalan untuk upload ini. Karena beberapa teman-teman yang udah upload susah untuk nggak bisa diedit ya kayaknya. Oke, next yang dari kolom chat. Bentar. Hmm, AVS itu sebenarnya dianjur. Bentar. Kalau SK Rektor jadi yang saya terima yaitu surat keterangannya yang tanda tangan dari pihak Kaprodi. Apakah boleh Kak sebagai pengganti SK Rektor? Di surat keterangan tersebut memang sudah tertera data identitas dan jumlah pembayaran. Hmm, baiknya sih secara tertera di situ bahwa yang bertanda tangan di situ adalah kepala apa ya? Kepala keuangan di situ. Jadi bukan Kaprodi, Kak. Jadi kalau masih bisa untuk diurus langsung ke rektorat, baiknya untuk diurus. Kemudian SK Rektor di kontrak itu diupload bersamaan dengan rekeningnya. Tidak, tadi sudah aku jawab kayaknya. Nama saya tertulis huruf besar di awalan saja, selebihnya kecil. Pas saya mau ubah tidak bisa, apakah tidak masalah Kak. Kalau terkait huruf besar dan kecil, yang penting tidak ada yang typo gitu saat diupload. Kemudian apakah tidak masalah? Mau tanya untuk maba mengenai keterangan SKS itu isi mengenai gimana? Lalu, apakah ini diupload barengan dengan buku rekening? Keterangan SKS itu nanti diisi saat pembekalan kalau saran aku, karena belum ada arahan dari pihak beasiswa unggulan.
Dan oke, mungkin masih ada yang mau bertanya? Nabil masih angkat tangan ya tadi. Silahkan. Ada yang masih ada teman-teman di sini yang mau bertanya? Kalau udah nggak ada, kita bisa akhiri untuk malam ini. Jadi sekali lagi selamat buat seluruh teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa unggulan. Oke, silahkan yang mau bertanya sebelum diakhiri. Halo? Oke, permisi Kak, izin bertanya kira-kira untuk membuat rekening BNI TAP Plus biasa itu berapa ya? Sekian, terima kasih. Kalau nggak salah sekitar 200 atau 250 kalau aku ya di luar Pulau Jawa. Nanti coba ditanyakan Kak, maksimal banget itu mungkin 250. Mungkin bisa nanti coba ditanyakan, aku agak lupa soalnya. Berarti sambil menunggu pembekalan kontraknya, kita nyiapin dulu karakternya spesifik. Ya, betul Kak. Sembari siapkan, apa ya tadi tuh, kertas HVS ukuran A4, kalau bisa yang 80 gram, karena itu agak susah dicari kalau waktu zaman aku, gitu. Oke, mungkin itu aja. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, mungkin bisa kita sesi screenshot sebelum kita akhiri bahwa ah ada nih pertemuan kita gitu, bincang-bincang mengenai apa aja yang perlu disiapkan sebelum kita eh, sebelum menghadapi tahap pembekalan. Oke, aku kembalikan kepada Kak Rara sebagai moderator tiba-tiba malam ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Rani atas pengarahan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang sangat ramai di grup. Jadi saking ramainya nggak sempat balas lewat chat. Hasil buat semacam pertemuan via Zoom ini. Oke, teman-teman sedikit informasi terkait mungkin sudah ada juga ya yang bertanya terkait di mana tentang kontribusi 0,3%. Teman-teman awardee yang mengikuti mentoring ruang mimpi itu nanti bisa pada saat eh, file kontrak teman-teman itu sudah tampil di website. Nah, kan kalau file kontraknya udah ada, itu kan akan udah apa ya, udah ditahu terkait dana beasiswa yang diterima totalnya berapa gitu tiap tahun. Nah, jadi nanti bisa dikalikan dengan 0,3%. Seperti itu. Itu terkait dengan kesepakatan di awal ya, teman-teman. Dan tentunya dana ini tidak digunakan pribadi, melainkan juga untuk teman-teman calon awardee di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait hal itu? Atau mungkin ada yang keberatan? Ternyata di masyarakat itu anak beasiswa baik dan kalau mengenai Kak, aku kan dari UNM, UKT yang aku bayarkan 6.750.000, tapi di karakter itu akan naik jadi nanti bisa dikonsultasikan saat pembekalan Kak. Nanti kalau sesi Q&A, nanti coba ditanyakan langsung kepada pihak penyelenggara beasiswanya terkait kondisi teman-teman masing-masing gitu. Karena nanti bakal disediakan sesi Q&A dan kalau misalnya diminta untuk konfirmasi melalui email agar segera diubah terkait rincian biayanya, boleh nanti langsung disampaikan. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam. Nanti itu tadi sedikit penyampaian sama Kak Rara ya, tapi kita fokus dulu ke teman-teman untuk pembekalan dan persiapan. Oke, boleh on cam teman-teman yang ada di sini untuk kita sama-sama mendokumentasikan menjadi pertemuan perdana kita setelah teman-teman dinyatakan lulus sebagai penerima. Sekali lagi selamat untuk semua teman-teman di sini ya. Semoga bisa meneruskan langkah kontribusi gitu ke depannya. Oke, yang lain boleh aku tunggu untuk on cam ya.
BTW, semoga tidak terputus hanya di teman-teman ya di sini, tapi semoga di tahun-tahun berikutnya bisa meneruskan langkah kami gitu untuk memberikan edukasi, kontribusi kepada teman-teman pendaftar beasiswa unggulan di tahun 2025 nanti dan tahun-tahun berikutnya. Oke, kita mungkin bisa langsung screenshot. Teman-teman yang masih mau on-cam boleh ya. Oke, kita hitung dalam hitungan ke 1, 2, 3. Oke, teman-teman, thank you so much sudah hadir. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini, teman-teman bisa paham, bisa persiapan. Jadi banyak siapkan kontrak, beasiswa rekening, dan kertas HVS itu yang 80 gram itu agak susah dicari. Oke, teman-teman, itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.